Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai kaidah penggunaan kalimat. Adapun anggota dari kelompok 6 sendiri, yaitu yang pertama saya sendiri, Haidar Farouk Ibrahim dengan NIM 511421009. Yang kedua, Heru Adi Prasetyo dengan NIM 42014211075. Yang ketiga, Rahma Darin Anissa dengan NIM 42014211090. Yang keempat, Rizky Maulana Alamsyah dengan NIM 511421001. Yang kelima, Sylvia Tiara Ganis dengan NIM 42014211006. Yang terakhir, Yukafi Mazidah Rankasdiji dengan NIM 42014211086. Pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang minimal terdiri atas subjek dan predikat yang disusun sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yang dapat mengungkapkan gagasan atau pikiran secara utuh dalam wujud lisan atau tulisan, serta mengandung arti yang jelas dan lengkap. Untuk pengertian kalimat efektif, yaitu kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau penulis secara singkat, jelas, dan tepat. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Kelogisan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima akal sehat dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang kedua, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai penghindaran penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak sampai mengubah makna. Yang ketiga, kecermatan. Dalam hal ini, kecermatan dimaknai tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat pada pilihan kata. Yang keempat, kesepadanan. Kesepadanan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai keseimbangan antara pikiran dengan struktur bahasa yang dibutuhkan. Yang kelima, kepaduan. Yang dimaksudkan dengan kepaduan dalam kalimat efektif ini adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang keenam, keparalelan. Keparalelan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam suatu kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, subjek dan predikat kalimat harus ada dan jelas. Kedua, bentuk kata-kata yang berderet hendaknya paralel. Ketiga, pemakaian kata hendaknya hemat atau ekonomis. 4. Maksud arti kalimat harus tegas. 5. Bentuk kelompok kata harus padu gramatikal. 6. Makna kalimat harus logis atau rasional atau masuk akal. 7. Kalimat tidak berstruktur asing atau daerah. 8. Kalimat tidak mengandung kosakata asing atau daerah. 9. Kalimat tidak mengalami kontaminasi atau kerancuan atau tumpang tindih. Yang ke-10, kalimat tidak mengandung kata yang diskriminatif. Dan yang terakhir, menerapkan EYD secara taat asas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya, Heru Adi Prasetyo. Selanjutnya, macam-macam kalimat berdasarkan hubungan antar aktor aksi. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai aktor dan atau pelaku. Contoh, saya menolong orang itu. Mereka mendaki gunung selama 1 minggu. Ayah membaca terus-menerus sampai larut malam. Kalimat aktif ada 2 macam, yaitu aktif transitif dan aktif intransitif. Kalimat aktif yang predikatnya dapat diberi objek dinamakan kalimat aktif transitif. Dan bila tidak disebut kalimat aktif intransitif. Contoh, tukang kayu mengecat pintu, aktif transitif. Mobil itu menepi, aktif intransitif. 2. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Contoh, surat itu sudah kubaca 2 kali. Semua tembok akan dicat lagi. Sepatunya disemir sampai mengkilat. 3. Kalimat medial.
Kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai aktor atau pelaku dan juga sebagai penderita. Contoh, dia memotong rambutnya. Aku mengamati mukaku. Mereka membanggakan kelompok mereka. 4. Kalimat resiprokal. Kalimat resiprokal adalah kalimat yang subjek dan objeknya melakukan suatu kegiatan yang berbalas-balasan. Contoh, kami bersalam-salaman dengan para tamu. Keluarga kami tolong-menolong dengan tetangga. Wanto berpandang-pandangan dengan Wanti. Macam-macam kalimat berdasarkan wujud tanggapan kalimat yang diucapkan oleh pembicara atau responsi yang diharapkan oleh pembicara. 1. Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang dibantu untuk menyiarkan informasi tanpa mengharapkan responsi yang nyata. Contoh, pembuatan jembatan itu memerlukan waktu 3 bulan. Anak itu mencari ibunya. Saya tidak tahu kapan ibunya datang. 2. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibentuk untuk memancing responsi yang berupa jawaban. Contoh, bagaimana keadaan kamu sekarang? Kapan kamu akan menyelesaikan pekerjaan rumah? 3. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang dibentuk untuk memancing responsi berupa tindakan. Contoh, jangan membuang sampah di sini. Tolong, belikan penggaris di toko itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Darin Anissa. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam kalimat. Berdasarkan ada tidaknya unsur asli seperti apa adanya ucapan orang ketiga, yaitu ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang memberitahukan bagaimana ucapan yang dikatakan oleh orang ketiga seperti apa adanya. Bila ditulis, ucapan asli itu diapit oleh tanda petik. Contoh, ayah berkata, petik, saya tidak suka baju lorek, titik, tanda petik. Contoh yang kedua, tanda petik di mana sepatu baruku, tanda tanya, tanda petik, tanya Jaka Respati. Kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menyampaikan isi atau maksud yang dikatakan oleh orang ketiga. Jadi tidak menirukan langsung seperti apa adanya. Contoh, ayah mengatakan bahwa ia tidak suka baju lorek. Contoh kedua, Jaka Respati menanyakan di mana sepatu barunya. Selanjutnya, macam-macam kalimat berdasarkan jumlah klausa yang terdapat di dalam kalimat. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari atas satu klausa atau satu susunan struktur subjek predikat. Contoh, Andi membeli kain. Terdapat S, P, O. Contoh kedua, Rina pergi. Terdapat S plus P. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk terbentuk dari kalimat-kalimat tunggal yang dikumpulkan. Berdasarkan hubungan antar klausa, kalimat majemuk dibedakan menjadi kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara atau koordinasi adalah kalimat majemuk hasil penggabungan kalimat-kalimat tunggal, sehingga kalimat yang baru ini mengandung dua klausa atau lebih. Klausa-klausa yang ada dalam kalimat baru itu mempunyai hubungan yang setara atau sederajat, karena klausa yang satu tidak menjadi bagian atau tidak menduduki fungsi tertentu bagi klausa lain. Contoh, rumahnya besar dan pekarangannya amat luas. Rumahnya besar merupakan klausa satu, pekarangannya amat luas merupakan klausa kedua. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat atau subordinasi adalah kalimat majemuk yang hubungan antara klausa-klausa tidak sederajat. Klausa yang lebih tinggi kedudukannya disebut klausa induk atau induk kalimat.
sedangkan klausa yang lebih rendah kedudukannya karena hanya menduduki fungsi tertentu bagi klausa induk disebut klausa anak atau anak kalimat. Contoh, pencuri itu membuka jendela ketika kami tidur. Pencuri itu membuka jendela merupakan klausa 1, kami tidur merupakan klausa 2. Jadi, kalimat majemuk bertingkat di atas yang menjadi klausa induk atau induk kalimat ialah pencuri itu membuka jendela, dan yang menjadi klausa anak atau anak kalimat yaitu kami tidur. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Hal ini bisa terjadi bila kalimat majemuk itu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 klausa, sehingga misalnya terdapat 2 klausa setara, yang lain bertingkat atau sebaliknya. Contoh, Sinta menggoreng tempe dan Santi mengatur meja makan ketika Ratri mencuci piring. Sinta menggoreng tempe merupakan klausa 1, Santi mengatur meja makan merupakan klausa 2, Ratri mencuci piring merupakan klausa 3. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Maulana Alamsyah. Saya akan menjelaskan penyuntingan kalimat. Pengertian penyuntingan. Menurut KBBI, definisi penyuntingan adalah proses, cara, pembuatan menyunting atau sunting menyunting. Sedangkan definisi menyunting adalah 1. Menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Ketiga, menyusun atau merakit dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Penyuntingan atau editing pada dasarnya merupakan kegiatan untuk memperbaiki tulisan atau karangan agar karangan yang disusun menjadi lebih baik. Kegiatan penyuntingan ini dilakukan setelah kegiatan penulisan selesai. Kegiatan penyuntingan penting sekali dalam kegiatan tulis-menulis, khususnya untuk meningkatkan mutu tulisan. Menyunting kalimat. Kalimat dianggap tidak tepat jika tidak efektif. Sebuah kalimat dianggap tidak efektif karena berbagai penyebab sebagai berikut. 1. Ketidaklengkapan unsur kalimat. Dalam kalimat minimal terdapat 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Jika unsur tersebut tidak ada, maka kalimat akan menjadi tidak efektif. Contoh, sebagai tempat membaca, harus dilengkapi dengan fasilitas memadai. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak menjelaskan sesuatu yang harus dilengkapi. Kalimat tersebut tidak menyertakan subjek kalimat. Suntingan kalimat tersebut adalah sebagai tempat membaca. Perpustakaan harus dilengkapi dengan fasilitas memadai. 2. Ketepatan penempatan unsur dalam kalimat. Unsur-unsur dalam kalimat juga harus diletakkan di tempat yang tepat. Jika unsur-unsur tersebut diletakkan tidak pada tempatnya, kalimat akan menjadi tidak efektif. Contoh, petani sebelum ada kebijakan impor gula dari pemerintah tidak pernah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kalimat tersebut tidak efektif karena penempatan unsur tidak tepat. Suntingan kalimat tersebut adalah sebelum ada kebijakan impor dari pemerintah, petani tidak pernah mengalami kerugian. Ketiga, penggunaan 2 kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Unsur-unsur dalam kalimat harus memperhatikan penggunaan katanya juga. Jika kata yang digunakan memiliki arti yang sama, menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Contoh, sejak dari usia 8 tahun, ia telah ditinggalkan ayahnya. Suntingan kalimat tersebut adalah sejak usia 8 tahun, ia telah ditinggalkan ayahnya. 4. Penggunaan imbuhan yang kacau. Contoh, ia diperingati oleh kepala sekolah agar tidak mengulangi perbuatannya. Suntingan kalimat tersebut adalah ia diperingatkan oleh kepala sekolah agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang kelima, penggunaan kata berlebih yang mengganggu struktur kalimat. Penggunaan kata yang berlebih mengakibatkan kalimat menjadi tidak efektif. Contohnya, kepada yang bersalah harus dijatuhi hukuman. Suntingan kalimat tersebut adalah yang bersalah harus dijatuhi hukuman setimpal. Nah, kemudian
Yang keenam, penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku. Contohnya, kita harus bisa merubah kebiasaan yang buruk. Suntikan kalimat tersebut adalah kita harus bisa mengubah kebiasaan yang buruk. Selanjutnya kita masuk dalam materi kaidah penyusunan kalimat. Kesalahan penyusunan kalimat. Sebuah kalimat hendaklah berisi suatu gagasan atau ide. Agar gagasan atau ide kalimat mudah dipahami pembaca, fungsi bagian kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan harus tampak jelas atau eksplisit. Kesalahan umum. Contohnya, di Jakarta akan pameran pembangunan selama bulan Agustus tahun ini. Kemudian contoh lainnya, melalui penelitian ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan pariwisata di tanah air. Nah, kedua kalimat di atas tergolong dalam kalimat yang tidak baku karena tidak memiliki subjek. Kemudian contoh yang berikutnya, kandungan zat kimia tertentu dalam limbah industri yang mencemari perairan dalam jumlah tertentu yang dapat membahayakan kehidupan sumber hayati perikanan penghuni perairan tersebut. Contoh lainnya, beberapa kasus pencemaran perairan yang disebabkan oleh kegiatan industri di tanah air dewasa ini memperlihatkan kepada kita bahwa hal tersebut yang diakibatkan oleh pembuangan limbah tidak terkendali, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kedua kalimat tersebut tergolong dalam kalimat yang belum berpredikat karena adanya keterangan subjek yang beruntun, misalnya sebelum predikat dicantumkan kata yang atau dan, sehingga predikat kalimat menjadi hilang. Selanjutnya, tujuan memarut adalah untuk melepaskan daging kelapa menjadi butiran-butiran halus, sehingga pada tahap pemerasan, butiran-butiran halus dapat dengan mudah diperas untuk mendapatkan santan atau minyak. F. Menurunnya produksi padi sekarang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti musim kering yang panjang dan hama wereng yang merajalela. Kalimat E dan F disebut kalimat terpenggal atau kalimat bunting karena sebenarnya masih mempunyai hubungan gantung dengan kalimat lainnya. Kalimat yang mempunyai hubungan gantung itu disebut anak kalimat, sedangkan kalimat yang digantunginya disebut induk kalimat. G. Semua pelajar harus belajar sungguh-sungguh demi untuk kejayaan bangsa dan masa depan. H. Berbuat baik kepada ibu dan bapak guru adalah merupakan kewajiban kita semua. Kalimat G dan H merupakan kalimat yang tidak tepat karena di dalamnya terdapat pemakaian dua kata yang mengandung makna yang sama. Yang dianjurkan: A. Di Jakarta akan diadakan pameran pembangunan. Jakarta akan mengadakan pameran pembangunan. B. Penelitian ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan pariwisata di tanah air. E. Kandungan zat kimia tertentu dalam limbah industri yang mencemari perairan dalam jumlah tertentu dapat membahayakan kehidupan sumber hayati perikanan yang menghuni perairan tersebut. D. Beberapa kasus pencemaran perairan yang disebabkan oleh kegiatan industri di tanah air dewasa ini memperlihatkan kepada kita bahwa hal tersebut diakibatkan oleh pembuangan limbah yang tidak terkendali, baik yang disengaja maupun tidak. E. Tujuan memarut adalah untuk melepaskan daging kelapa menjadi butiran-butiran halus, sehingga pada tahap pemerasan, butiran-butiran halus dapat dengan mudah diperas untuk mendapatkan santan atau minyak. F. Menurunnya produksi padi sekarang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti musim kering yang panjang dan hama wereng yang merajalela. G. Semua pelajar harus belajar sungguh-sungguh untuk kejayaan bangsa dan masa depan. Semua pelajar harus belajar sungguh-sungguh demi kejayaan bangsa dan masa depan. H. Berbuat baik kepada ibu dan bapak guru adalah kewajiban kita semua. Berbuat baik kepada ibu dan bapak guru merupakan kewajiban kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.